Puji Tuhan, mulai pertama saya ucapkan selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita tanggalkan segala beban, segala apapun yang merintang kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Kau yang terindah.
hadirat-Mu. Namamu selalu kan mengalir. Mari sama-sama katakan. Tuhan segala Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Kami siap memberkati Engkau melalui pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sukacita sore hari ini, amin. Yang bersukacita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa hidup kita di dunia ini seperti bunga rumput yang sebentar tumbuh, sebentar layu. Kemudian Musa berdoa kepada Allah di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 di situ katakan, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita mau ingat Prokonco Podo Elingo. Monggo. Prokonco Podo Elingo, urip ning donya tak langgeng, kaya kembang sekete ora-ora. Sekilo mekar indah, sekilo mane alun, busana garing tanpa guna. Prokonco. Prokonco Podo Elingo, urip ning donya tak langgeng, kaya kembang sekete ora-ora. Sekilo mekar indah, sekilo mane alun, busana garing tanpa guna. Delengen jakate. Delengen jakate akeh bencana, ratondo wis tegak rawuhe. Adon ratu patlo Gusti margane, kaswarga kamulyan cuma wis lengko. Ngabekti padha ngabekti yo. Ngabekti podo ngabekti yo, lumpukno bondo ing swarga. Awit bondo ing donya ora langgeng. Ing donya akeh bencana lan akeh rayap rengeng. Ngabekti padha ngabekti. ngabekti Monggo
jagate Delengen jagate akeh bencana katondo wis sedia kawuhe Odong ratu paton Gusti margane kaswarga kamulyan cuma wis ring kowe haleluya ngabekti padha ngabekti yo ngabekti padha ngabekti yo lumpukno bondo ing swarga awit bondo ing donya ora langgeng ning donya akeh bencana lan akeh rayap renget ngabekti padha ngabekti monggo delengen jagate delengen jagate akeh bencana pratandha wis sedia rawuhe Odong ratu paton Gusti margane kaswarga kamulyan cuma wis kaswarga kamulyan cuma wis ring kowe kaswarga kamulyan napa Bapak Ibu napa cuma wis mring kowe monggo tak cekik sajeke sajake aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus maringi matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi matur nuwun matur nuwun monggo matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun
Gusti Yesus kula matur nuwun. Silakan Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita, bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, tapi yang satu yang saya percaya, yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Jadi seperti ini.
seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Mari ubah hatiku, ubah hatiku. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh seperti-Mu. Jadi seperti-Mu. Katakan ku mau. Mau menjadi bicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan bersama-sama saudaraku. Amin. Mari silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Suatu kehormatan Pak, suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk pertama kali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saudara. Perkenalkan, nama saya Pendeta Iketut Tirtayasa. Dari nama saudara tahu bahwa saya bukan dari Papua atau dari Ambon, ya. Saya orang Bali. Karena orang Bali rata-rata punya anak 4. Yang pertama Wayan, yang kedua Made, yang ketiga Nyoman, lalu yang keempat Ketut, saudara. Ya, jadi saya bersama adik kelas saya dulu di STT, Pastor Endi Prayitno, yang sudah menemani saya, saudara. Dulu kami sama-sama kuliah di STT Sangkakala di Ungaran, sekarang pindah ke Kopeng Salatiga. Setelah selesai dari sana saya ditarik ke Jakarta untuk melanjutkan S2 di sana, sekaligus menjadi wakil gembala di JKI SKA di Jakarta Barat, sambil merintis gereja tunanetra pertama di Indonesia. Sekarang masih ada, saudara, ada 2 di Aries 1 dan di Meruya 1. Nah, setelah 10 tahun di Jakarta, saudara, saya memutuskan untuk mengabdi pelayanan ke pedalaman Kalimantan di perbatasan RI Malaysia, tepatnya di kota Semitau. Kami mengembalakan ada sekitar 250 sampai 300 jemaat yang sebagian besar adalah keturunan etnis Tionghoa
yang berbahasa Kek dan berbahasa Hoklo, saudara. Jadi setelah 11 tahun kami membangun di sana sekolah dan juga sempat membangun 5 gedung, ada 2 pos PI, saudara, yang kita kerjakan. Setelah 11 tahun, saudara, saya memutuskan untuk pindah ke Jawa karena kondisi kesehatan. Jadi di tulang belakang saya ini bermasalah. Ini masih pakai pen, Pak. Masih pakai pen, pakai besi untuk menyangganya. 7 bulan pernah di kursi roda, saudara, dioperasi. Dan dokter menyarankan untuk tidak berada di medan yang berat. Jadi setelah 11 tahun saya putuskan untuk pulang, saudara, dan puji nama Tuhan. Hari ini saya bersama istri saya satu, tetap satu, anak 2 laki-laki semua, kami menetap di Klego, Karanggede, Boyolali. Silakan kalau saudara ada waktu pas lewat ya silakan monggo mampir. Saya mengisi waktu saya untuk berdoa, saudara, sekaligus juga membagikan hidup ke gereja-gereja, ke rekan-rekan dan sahabat hamba Tuhan. Setiap tahun, saudara, kami dari Semitau mengirim anak-anak muda kami untuk belajar di Semarang dengan harapan mereka pulang membangun gerejanya, membangun kotanya, desanya, saudara. Tapi puji Tuhan sampai hari ini hampir tidak ada yang mau pulang ke Semitau, saudara. Dan salah satu kami juga kirimkan untuk mereka belajar di STT Shalom, saudaraku ya. Jadi puji nama Tuhan, saya berterima kasih sekali. Mereka yang lulusan STT Shalom ternyata, saudara, di lapangan sangat-sangat berkualitas. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan dan Allah kita. Beberapa nama mungkin saudara kenal, ada Herman Jonathan, kita menyebutnya Herman, jadi WL yang sangat andal sekali, saudara, di kegiatan sinode kami di Kalimantan. Juga ada Piko Sinaga yang sekarang ada di Pandaan, juga ada John Ming, saudara, kita manggilnya siapa ya? John Ming. Kita manggilnya John Ming, saudara, juga dari Semitau, dan juga ada Piser Manik dan yang lainnya, saudara. Nah, setiap tahun kami terus kirim anak-anak muda kami, saudara, untuk mereka diperlengkapi di tanah Jawa ini sehingga mereka bisa menjadi berkat. Walaupun tidak ada yang pulang, mereka menjadi berkat di gerejanya masing-masing. Bagi saya itu sudah suatu hal yang luar biasa, saudara. Dan baik, saudara, saya pikir itu saja pendahuluannya. Kita langsung masuk ke materi. Tema yang diberikan kepada saya, Pak, ini luar biasa, Pak. Judulnya kalahkan apa tuh? Musuh terbesar. Ketika saya gali tema ini, saudara, saya banyak ditegur, saudara. Saya sendiri banyak yang tertemplak oleh apa yang saya baca dan gali dari firman Tuhan ini, saudara. Kalahkan musuh terbesar, saudara. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 1, saudara. Ayat 1 dan seterusnya, nanti saudara boleh baca di rumah semua. Tapi kali ini saya akan baca beberapa ayat saja yang berkenaan, saudara, dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Ya. Judulnya Lahirnya Samuel. Apakah saudara sudah menemukan semua? Amin. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim, Shopim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Kita loncat ke ayat yang ke-5, saudara. Meskipun ia, Elkana maksudnya, mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana,
Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita loncat saudara ke ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarkan hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, sampai di sini pembacaan kita. Nanti di rumah saudara bisa baca sampai selesai. Mengalahkan musuh, kalahkan musuh terbesar, saudara. Ini berbicara saudara tentang musuh yang bukan dari luar. Kalau musuhnya dari luar saudara, wujudnya nampak dengan mudah, itu bisa kita kenali, kita bisa deteksi kekuatannya, dan kita bisa kalahkan. Tetapi yang lebih sulit kita kalahkan saudara, karena musuh itu saudara, itu dari dalam saudara. Nah hari ini kita lihat dari pembacaan saudara dari 1 Samuel ini saudara, ini mencatat atau background historik dari kisah yang kita baca ini saudara, adalah apa yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Masa atau zaman hakim-hakim itu saudara adalah masa yang para ahli sepakat adalah masa kemerosotan iman dan kerohanian bagi bangsa Israel setelah mereka masuk dan menduduki tanah Kanaan saudara. Kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, ini yang terjadi pada zaman hakim-hakim saudara. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Saudara, perbuat apa yang benar menurut pandangannya, itulah yang terjadi. Mereka melakukan apa yang mereka anggap benar. Mereka melakukan apa yang mereka yakini benar, walaupun itu salah saudara. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bahkan bisa saya katakan pada zaman hakim-hakim dalam yang memiliki ego yang besar itu bisa rusak. Dan di zaman hakim-hakim itu saudara, ada terjadi suatu circle atau lingkaran yang tidak pernah putus. Ketika bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, Tuhan izinkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya saudara. Lalu setelah mereka dikalahkan saudara, mereka berseru meratap kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kirimkan seorang hakim pembebas kepada mereka. Selama hakim-hakim itu hidup saudara, mereka beribadah kepada Yahweh Allah Israel.
Tapi begitu hakim-hakim itu mati, mereka berdosa lagi, dikalahkan lagi, bangkit hakim lagi, saudara, hakimnya mati, berdosa lagi. Dan itu berulang-ulang terjadi, saudara, sampai akhirnya muncul kisah Hana ini. Yang menurut saya ini adalah teguran dan sindiran yang keras kepada mereka, karena mereka hidup dengan keras kepala dan tegar tengkuk dengan ego yang luar biasa. Kalahkan musuh terbesar, itulah ego kita. Bilang sebelahnya, yuk kita kalahkan ego kita. Bilang sebelahnya. Ayo, lebih keras lagi ngomongnya. Kalau ngantuk sambil aja. Yuk kita kalahkan ego kita, saudara. Nah, dari kisah ini, saudara, kita bisa menemukan teladan dari Hana, bagaimana Hana bisa mengalahkan musuh yang terbesar dalam kehidupannya, saudara. Yang pertama, pelajaran pertama dari kisah Hana ini, saudara, bahwa Hana bisa mengalahkan musuh terbesar dalam hidupnya dengan cara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekali lagi, Hana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Diprovokasi terus. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bagi saya, saudara, penderitaan dari Hana ini double. Yang pertama, dia dimadu. Yang kedua, dia mandul. Yang ketiga, dia diejek, diprovokasi, dan dihina terus, saudara. Walaupun secara culture pada waktu itu, saudara, dalam dunia perjanjian lama, sudah biasa laki-laki beristri lebih dari satu, saudara. Tetapi, kalau kita bertanya kepada semua wanita, dari hati nuranimu yang paling dalam, ada enggak wanita yang rela dimadu? Ada? Ada enggak ibu-ibu di sini yang mau dimadu, Pak? Enggak. Oh, kenceng kali jawabannya. Ada enggak ibu-ibu yang mau dimadu? Kalau ada yang mau, silakan maju ke depan. Saya mau foto bersama saudara. Untuk di medsos saya, Pak. Jangankan wanita, saudara. Semut pun kata lagu ya, dah mau dimadu. Walaupun dia banyak, saudara. Sakit. Dimadu, saudara. Udah gak dimadu, mandul lagi, saudara. Karena mandul itu, saudara, itu suatu aib pada masa itu dalam masyarakat di Israel. Maka Yesaya pasalnya yang ke-54 ayat 1 itu berbicara tentang kondisi hiburan bagi si mandul. Karena orang mandul itu suatu aib bagi kehidupan masyarakat yang ada dalam dunia perjanjian lama, saudara. Makanya bagi saya, penderitaan Hana ini is a very lengkap, saudara. Luar biasa. Nah, bukan hanya sampai di situ, saudara. Bahkan Alkitab berkata, saudaraku sekalian, apa? Setiap kali dikatakan di situ ya. Bahkan Alkitab berkata, 1 Samuel 6 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali, saudara. Berarti disakitinya bukan sekali dua kali, bukan dalam waktu yang singkat, saudara, tetapi setiap tahun, bahkan setiap kali. Dalam waktu yang panjang, saudara, Penina selalu menyakiti hatinya. Luar biasa, saudara. Kita disakiti sebentar saja. Kadang-kadang tanduk kita bisa keluar, saudara. Kadang-kadang kita disakiti sekali saja.
kita ingin membalas saudara. Saudara, jangan pikir hamba Tuhan juga tidak punya masalah. Oh banyak, sering orang menyakiti kita Pak. Kadang-kadang saya salaman di depan, enggak lihat mukanya, marah Pak. Pak Gembala kok enggak perhatian sama saya. Ya. Kadang-kadang saya cuma nanya, ibu apa kabar? Sehat, marah saudara. Apa maksud Pak Gembala nanya aku sehat? Memang aku sakit-sakitan saudara. Luar biasa, Gembala Pak, gemuk salah. Gemuk katanya apa? Tak pernah puasa, itu. Kurus katanya apa? Tak punya iman, saudara. Pakai baju bagus salah. Tak ada benernya, saudara. Kadang-kadang disakiti. Kalau aku jadi Tuhan, pengen ku sulap jadi kodok, saudara. Tetapi, saudara, lihat. Hana ini tak pernah membalas langsung gitu kepada Penina. Maka ada 3 jenis manusia yang saya bagikan hari ini kepada kita. Tipe manusia yang pertama adalah anak manusia. Kita sebut dia anak manusia. Anak manusia itu apa saudara? Anak manusia itu kalau kita baik kepada dia, maka dia akan apa? Baik kepada kita sampai malaikat saja minder saudara. Saking baiknya dia. Tapi kalau kita jahatin dia saudara, maka apa saudara? Dia akan jahat kepada kita sampai iblis pun minder saudara. Melihat ini manusia. Tipe pertama. Tipe yang kedua saudara adalah anak setan. Kalau anak setan dibaikin saudara, dia tetap jahat saudara. Dijahatin gimana? Lebih-lebih lagi saudara. Kita baikin saja dia itu tetap jahat. Apalagi kita jahatin. Yang ketiga, anak Allah. Dibaikin saudara, dia balas dengan kebaikan. Dijahatin saudara, dia tetap juga balas dengan kebaikan. Ini yang namanya anak Allah. Tepuk tangan dulu saudara. Dan saya ingin pastikan bahwa yang di depan saya ini adalah jenis tipe yang ketiga. Anak Allah semua. Tanya sebelahnya, kamu masuk yang mana? Bilang. Mari kita selesaikan secara dewasa saudara. Hana ini luar biasa saudara. Dia betul-betul anak Allah yang tidak pernah itu membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Dunia mengajarkan apa? Balas dendam. Kalau Anda nonton film India saudara. Film India catat ya. Tidak boleh ngelihat pohon. Kalau dia ngelihat pohon, dia ngelihat tembok juga tidak boleh. Kalau dia ngelihat pohon, nyanyilah dia saudara. Ada yang suka nonton film India dulu? Shahrukh Khan, Dharmendra, Hema Malini, Shahrukh Khan, Salman Khan saudara. Film India tuh enggak bisa dia lihat pohon, pasti nyanyi. Kalau dia lihat dinding tembok saudara, nyanyi juga nanti dia begini. Kucek hutahe. Hancur saudara. Biasanya lakonnya di depan pasti kalah. Disiksa dulu, kalah dulu saudara. Tapi nanti endingnya saudara. Dan saya heran film India kenapa polisi datangnya selalu terlambat saudara. Bingung saya. Selalu terlambat itu Pak polisi datangnya saudara. Tapi nanti di akhir ketika lakonnya ini bisa menunjukkan kekuatannya saudara, dia akan melakukan balas dendam dan menyiksa musuh-musuhnya saudara. Itu yang dunia ajarkan. Tetapi Alkitab mengajarkan sesuatu hal yang berbeda bagi kita. Saudaraku sekalian, Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau saudara tidak bisa membalas kejahatan saudara dengan kebaikan, jangan harap Anda bisa mengalahkan musuh yang terbesar dalam hidupmu. Lepas aja itu, tidak ada gunanya saudara. Selama engkau disakiti, engkau balas menyakiti saudara, Anda belum masuk kategori anak Tuhan yang bisa mengalahkan musuh terbesar dalam hidupmu. Yang kedua saudara, kita belajar hari ini. Apa yang Hana lakukan saudara sehingga dia bisa mengalahkan ego
dan musuh terbesar dalam kehidupannya. Yang kedua saudara, ia berdoa dengan hati yang pedih. Saya terjemahkan, berdoa dengan hati yang hancur. 1 Samuel pasal 1 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan meratap. Saudara, dia membawa hancur hatinya, pedih hatinya itu saudara kepada Tuhan. Mazmur pasal 34 berkata, saudaraku sekalian, kalau saudara baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 itu saudara, ini luar biasa saudaraku sekalian, dikatakan di situ bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kadangkala saudara, hancur hati itu adalah juga cara Tuhan untuk membuat saudara semakin dekat dengan Dia. Saudara sekalian, luar biasa. Hancur hati, beban itu, masalah itu dalam hidup saudara, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk berkomunikasi agar saudara semakin dekat dan mengenal Dia, saudara. Hanya gara-gara mau nyangkul, saudara, iseng-iseng nyangkul di Kalimantan. Di depan gereja ada tanah sedikit, saya nyangkul saudara. Hari pertama nyangkul, happy, semangat saudara. Keringet dingin keluar, hebat gitu ya. Hari kedua, hore, nyangkul lagi saudara. Hari ketiga, nyangkul lagi saudara. Hari keempat, tiba-tiba saya tidak bisa bangun. Ke kamar mandi saya merangkak seperti kambing saudara. Ada kesakitan yang luar biasa di tulang belakang saudara. Dilarikan ke rumah sakit Siloam di Jakarta, di MRI dan ditemukan ada infeksi di situ dan dokter katakan ini adalah TBC tulang. Kalau tidak ditangani saudara, dia akan bisa mengakibatkan saraf terjepit, tulang belakang rusak dan bisa lumpuh. Hanya gara-gara cangkul saudara. Nah, di total semua biaya untuk pengobatan operasi saudara habis 150 juta saudara. Cangkul mana yang harganya 150 juta? Tunjukkan ke saya saudara. Ada enggak? Itu cangkul, majelis saya bilang, Pak kita buatkan lemari kaca. Ini cangkul yang termahal saudara. Tapi di balik sakitku, aku belajar. Di balik sakitku, aku bisa mengenal Dia. Lebih dekat lagi saudara. Karena begitu dinyatakan operasi saudara, rekening saya setiap hari ada orang yang transfer. Bahkan dari orang-orang yang tidak saya kenal. Begitu selesai operasi dan dinyatakan sembuh saudara, tiba-tiba transferan berhenti saudara. Kalau saudara ingin dapat 150 juta, yuk nyangkul dulu. Operasi dulu di Siloam, saudara mau? Heran, mengapa setelah sembuh kok duit tidak ada masuk lagi saudara. Rupanya Tuhan tahu. Dari itu saya bisa mengenal isi hati Tuhan yang luar biasa saudara. Jadi pedihnya anak ini saudara membuat dia bisa datang kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya saudara. Karena Tuhan seringkali tidak mengambil saudara masalah dalam hidup kita. Tuhan seringkali tidak mencegah sesuatu yang terburuk itu terjadi. Tapi yang seringkali Tuhan lakukan, Dia mengubah keburukan itu menjadi kebaikan. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Tuhan ahli lakukan itu saudara. Dia ahli untuk mengubah dari sesuatu yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik. Kita lihat di silsilah Tuhan Yesus saja. Saudara, kalau Anda baca di silsilah Tuhan Yesus itu, saudara, di dalam Matius, saudara,
pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17, di silsilah Tuhan Yesus itu tersebutlah ada 4 orang perempuan yang luar biasa yang disebutkan oleh Alkitab. Nama perempuan yang pertama adalah Tamar. Ada yang tahu? Saudara coba pelajari biografinya Tamar itu. Siapa dia saudara? Ternyata kalau saudara baca di Kejadian saudara, pasal 38 ayat 6, sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tamar ini adalah seorang menantu yang kurang ajar, yang menggoda mertuanya saudara sampai dia hamil. Tunjukkan kepada saya, di mana hebatnya Tamar ini saudara? Nggak ada. Lalu nama perempuan berikutnya siapa saudara? Namanya Rahab. Yosua pasal 2 ayat 1 menyebut siapa perempuan ini. Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Ya. Sepanjang di awal, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan apa saudara? Perempuan apa? Seorang perempuan sundal yang bernama Rahab lalu tidur di situ. Nama perempuan yang ketiga adalah Rut. Kitab Rut. Walaupun dia perempuan yang baik, tapi dia bukan dari umat pilihan. Dia bangsa Moab saudara. Lalu perempuan yang keempat tidak ada namanya. Cuman Alkitab dalam Matius pasal 1 ayat 6 menyebut dia sebagai istri Uria. Ada yang tahu namanya siapa? Batseba. Karena perselingkuhannya dengan Daud saudara mengakibatkan suaminya meninggal. Makanya Alkitab tidak menyebut nama dia, tetapi nama suaminya Uria itu yang disebut saudara. Dari 4 orang ini saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan tidak memenuhi kriteria saudara, tidak memenuhi syarat sebagai nenek moyang yang menurunkan juru selamat dunia, Yesus Kristus. Tetapi Tuhan ahli untuk mengubah sesuatu yang buruk itu menjadi kebaikan. Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan Allah kita. Dahsyat saudara. Hidup di tangan Tuhan. Ketika hidupmu engkau letakkan di tangan Tuhan. Ketika apa yang engkau punya engkau letakkan di tangan Tuhan. Maka Allah akan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Bagi seorang biasa, komputer itu saudara, paling hanya untuk mengetik, searching, tidak ada lagi yang. Tapi bagi seorang anak muda yang bernama Mark Zuckerberg, dari komputer itu, dia menemukan aplikasi yang bernama Facebook. Sehingga hari ini saudara, Mark Zuckerberg itu menjadi orang terkaya, papan atas di dunia. Bagi orang biasa, apa kegunaan HP ini saudara? Paling untuk medsos, paling untuk selfie saudara. Coba jelaskan ke saya, mengapa anak-anak muda selfie selalu gayanya begini? Apa? Dua ini apa Pak? Paling untuk selfie saudara. Tidak ada guna yang lain. Tapi bagi seorang Atta Halilintar saudara. Oh, dia seorang YouTuber yang sampai hari ini subscribe-nya nembus jutaan orang. Bapak ada YouTube Pak? Berapa subscribernya Pak? Hah? Saya juga ada Pak Pendeta. Subscriber saya 3 tahun masih 40 orang saudara. Sudah saya buat cara masak ayam babi guling. Sudah saya coba untuk membuat tutorial masak ayam betutu saudara. Yang nonton 2 orang saudara. Tuh. Sudah saya posting kegiatan gereja di sana. Yang nonton 3 orang saudara. Lalu teman saya kasih saran. Pak Gembala, saya ada cara
Kalau Bapak pingin subscribernya bertambah dan viewernya bertambah dengan cara yang cepat, Bapak berdiri di tengah rel kereta. Saya akan videokan detik-detik Bapak ditabrak oleh kereta api. Pasti banyak yang akan menonton, saudara. Ya, tapi akunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai, saudara. Itu alat-alat yang mati di tangan orang yang luar biasa, saudara, menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan kita jauh lebih hebat dari Atta Halilintar, katakan amin. Tuhan kita jauh lebih hebat dari Mark Zuckerberg. Kalau tangan hidup saudara diletakkan di tangan Tuhan, apa jadinya hidup saudara? Kemuliaan demi kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tepuk tangan dulu bagi dia. Luar biasa Yesus kita, saudara. Luar biasa. Maka dari sini kita bisa belajar, saudaraku sekalian, Tuhan ahli untuk mengubah sesuatu, saudaraku sekalian. Secara manusia, Hana ini ada banyak alasan untuk dia bisa marah. Ada banyak dia alasan dia kecewa kepada Tuhan dan mengasihani diri sendiri. Secara di dunia teologi, ada satu sifat Allah yang dikenal dengan self-existent. Self-existent, saudara, pelipat lidahnya. Self-existent ini, saudara, artinya Allah itu berdaulat. Allah itu independen. Dia tidak bergantung kepada sesuatu di luar dirinya, termasuk saudara dan juga saya. Kalau saudara menyembah Tuhan, tidak akan menambah kemuliaannya. Anda tidak menyembah Tuhan, tidak akan mengurangi kemuliaannya. Saudara memberi persembahanmu yang banyak, saudara, tidak akan membuat Allah itu menjadi lebih kaya. Anda marah ke Tuhan, boikot persembahan, tidak kasih lagi ke Tuhan, tidak akan serta-merta membuat Allah itu menjadi bangkrut dan jatuh miskin, saudara. Tapi kalau hari ini Anda bisa menyembah Tuhan, kalau hari ini Anda bisa melayani Tuhan, kalau hari ini saudara bisa menabur bagi kerajaannya saudara, itu only by His grace. Itu anugerah dan kehormatan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Siapa saya? Aku bisa menyembah pencipta alam semesta ini. Siapa saya sehingga aku bisa menaruh uangku untuk pekerjaan Tuhan? Siapa saya, saudara, sehingga aku bisa melayani dia? Semuanya karena kemurahan Tuhan saja, saudara. Jangan kau pikir kau marah kepada Tuhan, Tuhan akan bangkrut, Tuhan akan miskin, saudara. Tidak. Tapi kalau hari ini apapun yang terjadi, saudara, engkau tetap cinta kepada Yesus, disitulah letak kekuatanmu. Rick Warren, buku Purpose Driven Life, halaman saya lupa. Ada satu statement yang saya tidak lupa seumur hidup. Dia berkata begini, saudara, bahwa musuh terbesarmu saat ini, one day orang itu akan menjadi sahabat terbaik dalam hidupmu. Karena orang itu Tuhan pakai secara khusus untuk menyempurnakan engkau punya karakter, saudara. Karena orang itu dipakai secara khusus untuk menghancurkan dan meremukkan hatimu sehingga engkau berdoa lebih lama dari biasanya. Engkau tidak punya masalah, cukup berdoa 3 kali sehari, Pak. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Dalam nama Yesus, berkati makanan ini, amin. Jika engkau dikhianati, saudara, suamimu direbut itu sama pelakor, saudara, aku yakin tidak cukup 3 kali engkau berdoa. Doamu akan panjang dan penuh dengan linangan dan air mata dan curhatan kepada Tuhan. Suatu saat Anda akan berterima kasih kepada orang-orang itu, saudara. Karena mereka adalah alat-alat di tangan Tuhan untuk membuat hati kita hancur dan semakin dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara, apa yang Hana lakukan sehingga dia bisa mengalahkan musuh yang terbesar. Saudara, 1 Samuel pasal 1 ayat 17 berkata,
Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Yang ketiga, saudara, apa yang Hana lakukan sehingga dia bisa mengalahkan musuh terbesar dalam hidupnya. Hana datang ke tempat yang tepat, saudara. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia datang ke hamba Tuhan. Waktu saya ke KR di Papua, di Waropen, saudara, dan seminar memberikan pembekalan kepada pejabat Pemda di sana. Salah seorang polisi berbicara kepada kami dan dia bercerita, Pak Pendeta, pada saat saya tugas di Surabaya, saya melakukan rahasia ke diskotik. Jam 2 subuh Pak kami rahasia. Tiba-tiba di pojok sana aku melihat seseorang yang saya kenal memakai topi sambil kepalanya tertunduk. Begitu saya dekati Pak Pendeta, betapa kagetnya saya, ternyata orang itu adalah Bapak Gembala saya sendiri, saudara. Jadi polisi ini Pak nangkap Bapak Gembalanya sendiri. Pak, jangan ke diskotik ya Pak ya. Kalau ke diskotik ajak saya Pak. Enggak, ini just kidding, saudara. Jadi ditanya, Pak kenapa ada di sini? Saya lagi punya banyak masalah dan pergumulan. Dia datang ke diskotik untuk mencari hiburan di sana, saudara. Tapi Hana tidak. Dia datang kepada rumah Tuhan, di mana di situ ada hamba Tuhan. Kalau saudara sakit hati, ingat pesan saya baik-baik. Entah kapan lagi saya kesini saya nggak tahu. Tapi catat pesan saya baik-baik. Kalau saudara sedang jatuh, kalau saudara sedang gagal, kalau saudara sedang terjalimi, kalau saudara sedang sakit hati, jangan cari orang yang sama-sama sakit hati. Kalau ada 2 orang yang sakit hati berkumpul, 3 orang sakit hati berkumpul, 4 orang sakit hati berkumpul, langit bisa runtuh, saudara. Justru ketika engkau jatuh, engkau terpuruk, engkau di bawah, engkau cari hamba Tuhan, engkau cari orang yang bisa mengangkatmu daripada keterpurukan, saudara. Petrus dan Yudas Iskariot, 2 orang murid Yesus. Dua-duanya melakukan kesalahan. Dosanya Yudas, apa dosanya? Menjual gurunya dan mengkhianati gurunya. Dosa Petrus apa? Dia menyangkal Yesus. Sampai nanti ada ayam berkokok berapa kali? 3 kali. Maka kadang-kadang saya bingung mengapa ada gereja kok di atap itu ada ayam. Saya ingin buat gereja Pak Jeffrey. Nanti saya kasih babi di atasnya Pak. Lebih mantap. Babi saudara di Woku, di rica-rica, masakan Manado, di babi guling saudara, wow saudara, lebih mantap. Ayam saudara. Ngapa gereja kok ada gereja ayam? Bukan gereja babi saudara. Haleluya. Ternyata ayam itu berjasa saudara. Saat dia berkokok saudara, Petrus disadarkan bahwa dia telah menyangkal gurunya. Yudas ketika dia tahu gurunya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dan akan disalibkan, dia merasa bersalah, dia sedih, dia hatinya hancur, dia menyesal saudara. Tapi penyesalannya mencari solusi dengan cara yang salah. Dia mengambil tali, menjerat lehernya dan dia mengakhiri hidupnya saudara. Tapi Petrus, dia datang kepada pribadi yang tepat. Yesus, tangannya yang berlobang paku itu datang saudara, terulur ke Petrus di pinggir danau Galilea dan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia bertanya saudara, sampai akhirnya Petrus betul-betul menyadari saudara, apa yang menjadi kesalahannya. Dan setelah itu Petrus, Simon Petrus itu menjadi orang yang betul-betul orang yang hebat, orang yang luar biasa saudara. Setelah dia berjumpa dengan Yesus. Hana saat dia gusar penuh dengan masalah yang berat dalam hidupnya.
dia datang kepada pribadi yang tepat. Bilang sebelahnya, yuk kita datang ke pribadi yang tepat. Ayo bilang sebelahnya, ayo lebih keras lagi. Bisikin dia, teriakin dia, ayo jangan ke tempat yang salah. Maka kalau engkau datang ke pribadi yang tepat, maka Anda akan bisa mengalahkan musuh yang terbesar dalam hidup saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita sebelum berdoa kita nyanyi dulu. Saya punya lagu favorit saudara. Judulnya Musim Akan Selalu Berganti. Ya, tolong singer bisa bantu saya menyanyikan pujian ini. Yuk kita respon firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita buka hati kita. Mungkin hari ini saudara, engkau mengalami kepedihan hati yang luar biasa. Engkau ingin menghancurkan balik orang-orang yang menyakitimu. Engkau ingin hidup di dalam ego saudara. Tapi hari ini kita belajar. Kalahkan musuh terbesar saudara. Saat engkau datang ke hadirat-Nya saudara. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Katakan dari hatimu. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dan kami mengatakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku sekali lagi. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Sedaya namaku ya nabase. Haleluya. Oh badaya nabase ya namaku. Oh badaya nabase. Haleluya. Saudara ambil waktu beberapa menit ini untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara. Adakah di antara saudara yang hidup dalam kemarahan, kebencian, kepahitan yang luar biasa? Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara. Hiduplah seperti Hana. Buang itu ego, buang itu gengsi. Yesus sudah mati bagi saudara. Letakkan itu, buang itu semua. Seluruh kehendak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta hari ini Tuhan menjamah hati saudara. Adakah saudara yang sering kali datang ke tempat yang salah saat engkau ada masalah, sekarang membuat hidup saudara semakin hancur dan terpuruk? Hari ini Tuhan berkata, datanglah ke tempat yang tepat. Ketika pintu semua tertutup di depan, belakang, kanan, dan kiri, ingat pintu yang di atas, di mana tangan yang berlobang paku itu ada di sana, akan mendekapmu, akan memelukmu saudara, akan memulihkan hidupmu. Datang kepada Yesus, jangan ke yang lain, saudara. Hanya datang kepada Yesus. Di situ sumber jawaban, di situ sumber pemulihan. Hari ini Anda membutuhkan Tuhan, katakan Tuhan, tanpa Engkau aku tidak sanggup. Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara. Bapa di surga, hamba sudah selesai berbicara. Silakan Roh Kudus terjemahkan firman-Mu lebih lanjut dan buat kami seperti Hana. Walaupun berat jalan yang harus dilalui, tapi endingnya dia mempersembahkan anak itu kepada Tuhan, bukan untuk dirinya. Dia lepaskan semua egonya. Anak yang dia minta, anak yang dia nantikan dengan susah payah. Pada akhirnya dia kembalikan dan serahkan itu kepada Tuhan. Belajar saudara kepada wanita yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Berteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan bersama-sama saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang berapi kita oleh kita. Tuhan memberkati. Selamat malam. Haleluya. Saya kembalikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.